Apa Mas? Ya pentunganipun niki ya alhamdulillah kalau gadah kesempatan ya sangu ya rada akeh ajeng maju dewan ngono. Kok pamer men mboten wingi ngaji. Lah jare di antarane nikmat niku wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kan maturake lah niki nyuwun donga. Nyuwun donga. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala nafa'ana Allah taala bi ulumihi fi daraini amin Allahumma amin. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Zainuddin Hujjatul Islam Syaraful A'immah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah wa huwa yukhatibus Sultan Muhammad bin Malik Shah rahimahullah. Ini dalam kitab ini di awal disebutkan bahwa Al-Imam Al-Ghazali yang punya julukan Hujjatul Islam yaitu memberi nasihat kepada penguasa kerajaan Seljuk atau dinasti Seljuk yang bernama Muhammad bin Muhammad Shah rahimahullah. I'lam ya Sultan al-Alam. Ketahuilah wahai penguasa dunia. Malikus Syarqi wal Gharbi. Penguasa dunia timur dan dunia barat. Karena dari Rusia sampai Arab itu dikuasai oleh Bani Seljuk. Anna lillahi alaika ni'aman zahiran ala an mutakatsirah yajibu alaika syukruha wa yata'ayyanu alaika idza'atuha wa nasruha wa man lam yashkur ni'amallah jalla tsana'uhu wa taqaddasat asma'uh faqad arada tilka ni'mah lil zawal wa khajala min taqsirihi yaumal qiyamah. Ketahuilah wahai Raja Muhammad bin Malik Shah, penguasa dunia barat dan timur, bahwa Allah itu telah memberi nikmat yang banyak kepadamu, nikmat yang sangat jelas, berbagai anugerah yang sangat banyak, yang wajib disyukuri dan harus disiarkan dan diberitakan kepada orang lain. Karena apa? Wa man lam yashkur ni'amallah jalla sana'uh wa taqaddasat asma'uh faqad aradatil ni'mah lizawal wa khajala min taqsirihi yaumal qiyamah. Karena siapapun itu orangnya, pejabat maupun rakyat, calon pemilih maupun yang dipilih, kok tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, maka dia sebenarnya dalam proses menghilangkan kenikmatan itu darinya. Dan nanti di hari kiamat dia akan malu karena tidak mensyukuri nikmat itu. Nah, ini menjadi poin pertama. Bagi kita yang berkesempatan memilih calon presiden 2024, memilih wakil rakyat di 2024, begitu juga yang dipilih itu sama-sama punya nikmat, sama-sama telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pemilih berarti dia diberi kesempatan memilih, kalau dia yang dipilih berarti kesempatan dia berkontestasi dengan sesama anak bangsa. Lah itu harus disyukuri. Di Indrawan atau di Yusuf ya harus mensyukuri itu. Kok sampai saat ini rabi hurung nikah saja belum. Nah, ini sudah punya kesempatan untuk berkompetisi di pemilu 2024. Ini kan ya nikmat Allah yang tidak diperkirakan. Setahun kemarin kan urung bayangke ya, Dik. Tidak menyangka. Nah, tidak menyangka bahwa nanti tahun 2024 itu mau berkompetisi atau berkontestasi di Magelang. Nah, ini kan tidak menyangka sama sekali. Itu kalau melihat kita di sini, kenikmatan-kenikmatan termasuk kesempatan terjun ke dunia politik itu harus disyukuri sesyukur-syukurnya. Nah, kalau kok kenikmatan semacam itu tidak disyukuri, justru sebenarnya dalam kondisi dia akan menghilangkan nikmat tersebut. Nah, ini bisa jadi dalil atau bisa jadi alasan kan? Alasan kan bisa dicari-cari. Aku ki arep apa Mas? Ya pentunganipun niki ya alhamdulillah kalau gadah kesempatan ya sangu ya rada akeh ajeng maju dewan ngono. Kok pamer men mboten wingi ngaji. Lah jare di antarane nikmat niku wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kan maturake lah niki nyuwun donga. Nyuwun donga. Maka itu menjadi penting. Wa kullu ni'matin tafna bil maut falaisa laha indal aqil qadrun wala indal labib khatarun. Dan setiap kenikmatan yang nanti akan sirna dengan matinya manusia,
maka menurut orang yang berakal sehat tidak ada artinya apa-apa. Wala indal labib khotorun, dan bagi orang yang cerdas betul itu tidak akan terbesit untuk meyakini bahwa itu sebuah nikmat. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kenikmatan yang abadi itu sebenarnya bukan kenikmatan yang saat ini kita rasakan, akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang akan kita bawa mati. Alasannya apa? Li'annal umra wa in tatawalat madaduhu la yanfa'utuluhu idzan qada adaduhu. Karena umur, meskipun umur itu sangat lama sekali, sangat panjang sekali, la yanfa'utuluhu idzan qada adaduhu. Maka panjangnya, lamanya umur itu, banyaknya umur itu tidak akan bermanfaat ketika umur itu sudah habis. Ada orang membanggakan dalam konteks politik berkuasa selama umpamanya 3 periode, ya. Sekarang kan Agusumi 3 periode. Atau dulu Presiden Soeharto, ya, yang terhormat itu 32 tahun. Presiden Soekarno juga agak lama. Yang paling singkat Gus Dur, 2 tahun atau berapa itu? Habibie. Nah itu meskipun orang itu sudah berkuasa lama seperti Pak Soeharto umpamanya, Presiden Soeharto 32 tahun, itu tidak akan ada artinya ketika kekuasaan itu habis. Sekarang kalau contoh sederhana, kita hitung-hitung secara kasar, di antara orang yang simpatik dengan Pak Harto yang berkuasa selama 32 tahun dengan yang menyayangkannya, banyak yang mana? Kan rata-rata kalau kita bisa bayangkan itu kan banyak yang menyayangkannya. Karena Indonesia nggak maju-maju seperti ini, karena dulu oleh Pak Harto tidak dirawat, tidak dikelola dengan baik. Ya kan, ada yang menyayangkan seperti itu. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa umur kekuasaan selama apapun itu tidak akan bermanfaat dan hanya akan sia-sia ketika kekuasaan itu runtuh. Dicontohkan dalam konteks yang lain, fa inna Nuhan alaihissalam asha alfasanatin wa naifan wa min mautihi ilal an khamsatu alafi sanatin wa ka'annahu lam yakun. Contoh dalam konteks orang yang hidupnya lama banget. Kalau Pak Harto kan cuma 32 tahun. Ada nabi yang sangat panjang usianya, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hidup berjuang selama asha alfasanatin wa naifan, ya 1000 tahunan lah. 1000 tahunan, ada yang mengatakan 1000 kurang 50 berarti 950 dan semisalnya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali 1000 tahunan atau 1000 lebih. Fal qadru lin ni'mati allati tabqa 'ala dawam wa tadumu matalayali wal ayyam. Maka kadar atau keagungan sebuah nikmat itu ada pada nikmat yang 'ala dawam. Tabqa 'ala dawam. Nikmat yang itu berlaku selamanya. Watadumu madalayali wal ayam, dan nikmat itu terus menerus sepanjang masa bergantinya hari dan malam, nikmat itu terus dirasakan. Wa ya ni'matul iman alladzi huwa badru sa'adah al mu'abbadah wa ni'mah al mukhalladah. Nikmat apa yang paling agung? Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah nikmat keimanan yang merupakan benih-benih dari kebahagiaan, dari keberuntungan yang abadi dan nikmat yang selama-lamanya. Jadi ini memberi kesadaran kepada penguasa pada waktu itu, yaitu Muhammad bin Malik Shah, Raja dinasti Seljuk, bahwa sekuasa-kuasanya jenengan, meskipun berkuasa dari Rusia sampai Arab, akan tetapi itu sebenarnya hanya sementara. Yang paling nikmat teragung itu sebenarnya bukan nikmat kekuasaan, tapi nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu jallat qudratuhu wa alat kalimatuh wa ala qad khawwalaka bihadzan ni'mah wa zar'a badral iman fi safa'i sadrika wa auda'ahu fi qalbika wa sirraka asluha fi qa'ril ardi sufla wa far'uha fis samawatil ula. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung kuasanya dan maha tinggi kalimat serta nikmatnya,
itu telah memberikan kepadamu wahai Raja Muhammad bin Malik Shah dengan kenikmatan ini, nikmat iman ini. Allah juga telah menanamkan benih-benih keimanan dalam kebeningan hatimu. Allah telah menitipkan dalam hatimu, dalam kalbumu, dalam sirimu kenikmatan iman ini. Wa makkanaka minat tarbiyati zalikal bazri. Dan Allah juga telah memberikan kesempatan kepadamu untuk merawat benih-benih keimanan ini. Wa amaraka an tusqiyahu ma'ata'a hatta tasira syajaratan asluha fi qa'ril ardi sufla wa far'uha fis samawatil ula. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memerintahkanmu, telah diberi kenikmatan benih keimanan itu, ya dirawat, disiram dengan air berupa ketaatan kepada Allah, sehingga nanti hatta tasira syajaratan asluha fi qa'ril ardi sufla wa far'uha fis samawatil ula. Orang itu kalau menyadari kenikmatan iman, kemudian diperintah Allah untuk merawatnya dengan disirami berbagai ketaatan, maka keimanan ini akan tumbuh, akarnya menghujam ke bumi yang paling bawah, sementara far'uha, cabang-cabangnya, dedaunannya, dahan-dahannya akan berkembang menjulang ke langit angkasa. Kama qala azza min qail, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah membuat percontohan bagi kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu seperti pohon yang bagus, yang akarnya menghujam ke bumi, sabitun wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya, dahan-dahannya menjulang di atas langit. Wa idza lam yathbut aslu syajarati bil iman walam yakmul far'uha yakhafu 'alaiha min hububir riyahil maut wa awasifil faut fatanqali'a indan nafsil akhir fayabqal abdu wal iyazu billahi bi ghairi imanin wa yalqa rabbahu bi ghairi ihsanin. Kalau keimanan ini ternyata tidak dirawat, wahai penguasa Muhammad bin Malik Shah, dinasti Seljuk, kalau keimanan Anda itu tidak dirawat secara betul-betul, maka nanti khawatir pohon keimanan Anda itu yukhafu 'alaiha min hububi riyahil maut, akan tertiup dengan angin kematian, wa awasifil faut, dan akan tertiup dengan angin besar kenistaan atau ya kematian. Kalau sudah begitu, orang akan mati tidak membawa keimanan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini nasihatnya Imam Al-Ghazali bagi Raja Muhammad bin Malik Shah, bagi penguasa pada waktu itu adalah untuk mensyukuri nikmat. Nikmatnya ya termasuk nikmat menjadi penguasa. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar menjadi penguasa, menjadi dalam konteks sekarang menjadi wakil DPR, menjadi calon presiden, menjadi calon gubernur dan wakil-wakilnya. Lebih dari itu, kenikmatan itu bukan yang itu, akan tapi kenikmatan yang paling tinggi adalah kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.